Pendahuluan 1.1 Latar belakang masa. Perkembangan informasi khususnya di bidang teknologi informasi komputer dan telekomunikasi sangat dirasakan manfaatnya dalam berbagai bidang pekerjaan, terutama dalam hal kecepatan dan kecepatan proses. Berbagai bidang pekerjaan telah banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk menangani pekerjaan-pekerjaan rutin, seperti pekerjaan administrasi dan keuangan, pengolahan data, dan lain sebagainya. Interaksi manusia dengan komputer sendiri merupakan serangkaian proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Komputer yang didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantara sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna user, atau dalam kata lain user interface. Untuk rumusan masalah, bagaimana membuat sistem informasi berbasis web dengan desain antarmuka dalam interaksi manusia dan komputer pada sebuah web yang akan dibuat. Sedangkan untuk tujuan pembuatan, pertama, membuat sistem informasi konsultasi kesehatan yang akan mempermudah untuk berkonsultasi. Yang kedua, membuat desain antarmuka web tersebut. Dan yang ketiga, menganalisa desain antarmuka web tersebut. Landasan teori 2.1 Usability. Usabilitas adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat mempekerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Usabilitas dapat juga mengacu pada metode yang digunakan untuk mengukur usabilitas dan studi mengenai kerapian atau efisiensi suatu objek. Dimensi usabilitas dan Queensberry 2003. 1. Efektif, ketelitian, dan kelengkapan para pemakai dalam pencapaian goal mereka. Kedua, efisien, kecepatan dengan ketelitian para pemakai dalam menyelesaikan tugas mereka. 3. Keterlibatan, derajat atau tingkat gaya interface yang membuat produk nyaman untuk digunakan. 4. Toleransi kesalahan atau error tolerance. Sebagai baik desain mencegah kesalahan dan membantu memperbaiki kesalahan ini. Yang terakhir adalah mudah untuk dipelajari, easy to learn. Seberapa baik produk mendukung orientasi awal dan memperdalam pemahaman tentang kemampuan produk tersebut. 2.2 Fleksibilitas. Usabilitas juga mempunyai suatu hubungan dengan fleksibilitas dalam desain secara umum. Ketika fleksibilitas dari suatu desain meningkat, usabilitas yang berkurang, desain fleksibel dapat melakukan banyak fungsi dibanding desain khusus, tapi kurang efisien. Hal ini membuat desain lebih kompleks. Fleksibilitas membuat para pemakai tidak bisa dengan jelas mengantisipasi sistem kebutuhan mereka yang akan datang. Kemudian pada akhirnya fleksibilitas itu akan mengakibatkan suatu pengurangan usabilitas sehingga perlu dipertimbangkan. 2.3 User interface. Antarmuka pemakai adalah bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Desain antarmuka yang baik memiliki karakteristik di berikut ini. 1. Standarisasi. Nah, yaitu adalah keseragaman sifat-sifat antarmuka pemakai pada aplikasi yang berbeda. 2. Integrasi, keterpaduan antara paket aplikasi dan software tool. 3. Konsistensi, keseragaman dalam suatu program aplikasi. Yang terakhir ada portabilitas, dimungkinkannya data dikonversi pada berbagai hardware dan software. Ada beberapa hal yang menyebabkan menurun tingkat usabilitas dari suatu desain antarmuka sistem, diantaranya ialah 1. Teks yang belum jelas dan pemilihan kata yang tidak tepat atau bertanya menjadi penyebab keraguan dan akhirnya dibaca kembali yang memungkinkan para pengguna salah dalam menafsirkannya. 2. Grafis yang tidak dapat tepat sehingga unsur penting tersembunyi. 3. Judul yang tidak
representatif ini juga menciptakan kebingungan dan menghalangi memerlukan pemikiran ulang dari jawaban sebelumnya sehingga membingungkan pengguna, pada akhirnya menimbulkan keliruan. 5. Layout yang tidak terstruktur dan terarah yang memungkinkan terjadi kesalahan. 6. Kualitas presentasi yang jelek, sulit dibaca, akan menurunkan kemampuan pemakai dan menyebabkan kesalahan lagi. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang tampilan nom. Di tampilan nom ini ada beberapa menu, ada home, board, fitur, blog, dan tentang. Di tampilan nom ini memiliki kekurangan. Yang satu, tidak memiliki tampilan tanggal, bulan, ataupun tahun. Yang kedua, menu bar seperti home, about, fitur, blog, dan kontak ini berbahasa Inggris, sedangkan isinya berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, warnanya kurang menarik atau terlalu sederhana. Dan mempunyai kelebihan juga. Kelebihannya itu kita letak rapi walaupun sederhana atau berubah. Yang kedua, tulisan pada halaman terlihat jelas. Dan yang ketiga, tombol button tersusun rapi. Dan di sini juga ada tombol login dan tampilan loginnya seperti ini. Di tampilan login ini kita masukkan username dan password, dan ini apabila kita belum melakukan atau belum mempunyai username dan password, kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Di tampilan login ini dan registrasi ini mempunyai kekurangan. Penggunaan bahasa yang tidak konsisten, tampilan simple, namun mempunyai juga kelebihan, yaitu kita letaknya rapi. Dan di menu ini ada tampilan about. Di tampilan about ini, sini adalah keterangan kita membuat web ini untuk apa. Ini dijelaskan atau web ini adalah untuk memudahkan seseorang dalam bertanya mengenai suatu keluhan kesehatan kepada dokter spesialis. Dan fitur ini adalah fitur yang memudahkan untuk melihat fitur dokter, obat, dan penyakit. Di sini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk obat ini mempunyai kekurangannya, informasinya kurang lengkap. Yang kedua, warna tulisannya yang dipakai tidak selaras. Dan untuk kelebihannya sendiri, ini terlihat simple, mudah dipahami dan menarik. Untuk fitur ini, untuk fitur dokter, untuk fitur obat dan penyakit ini kita menggunakan link, ya, terlalu sedikit dan berupa link. Dan di fitur ini ada menu dokter, ya. Di sini ada dokter. Dan ini tampilannya. Di tampilan ini ada profil dokter. Kita di sini bisa memudahkan untuk langsung bertanya pada dokternya langsung. Ada spesialis dokter kandungan, dokter gigi, mata, dan organ dalam. Kita bisa langsung bertanya melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Dan untuk kelebihannya sendiri, di sini tampilannya menarik, simpel, dan jelas. Untuk kekurangannya, informasinya kurang lengkap. Selanjutnya, di sini ada blog atau artikel. Dalam menu blog ini terdapat isi mengenai blog seputar kesehatan. Dan untuk kontak, di sini dalam menu kontak beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan atau masukkan kepada pengguna lain. Untuk analisisnya, di sini penggunaan bahasa yang tidak konsisten. Nah, di sini ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya, untuk chat di bagian isi juga terdapat button chat mengambang, yang dimana jika ada yang ingin ditanyakan kepada kami,
bisa langsung menggunakan platform tersebut. Sini platform chat, ini tampilannya. Di sini kata letaknya sudah rapi. Jadi kesimpulannya, interaksi manusia komputer disebut juga proses hubungan melalui manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem menggunakan komponen yang dilibatkan yaitu ada tiga, yaitu manusia, mesin, atau komputer,